Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Pawiruljo dalam ASP Channel. Senang sekali malam hari ini saya bisa menyapa sahabat-sahabat semuanya. Salam cerdas. Ini tetap harus gebrak meja sebagai bentuk kesemangatan. Sahabat-sahabat semuanya, malam hari ini saya masih akan membahas berkaitan dengan NII atau Negara Islam Indonesia. Tetapi ada hal yang meskipun ini berita lama sebenarnya di media 2011, tetapi masih relevan nampaknya untuk kita bahas karena ada kaitan dan keterkaitan dengan hari ini gunjang ganjing tentang NII ala Panji Gumilang ya. Ini beda NII asli dan gadungan. Ada NII asli, ada gadungan. Mana yang asli, mana yang gadungan? Pertanyaan berikutnya, kalau begitu yang gadungan fungsinya untuk apa? Ya kan? Nah, pertanyaan besar berikutnya, siapa yang asli, siapa yang gadungan? Saya membaca ini dari FIFA, ya, dari FIFA News ya. Nah, ini sejak kasus dugaan cuci otak yang dialami calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Perhubungan Laila Fabriani alias Lian, disusul kasus serupa yang menimpa sejumlah mahasiswa di Malang, Jawa Timur, organisasi Negara Islam Indonesia sontak jadi sorotan. Ini terjadi 2011 ya. Tapi oke. Kalau kemudian kita berbicara tentang Negara Islam Indonesia, maka Negara Islam Indonesia itu dari berbagai sumber yang saya himpun ya, dari Al-Haidar, kemudian juga dari Kiai Haji Atian Ali, dan beberapa sumber yang mereka mantan-mantan NII. Saya tidak tahu apakah ini NII versi mana, saya tidak tahu. Tapi dari para mantan-mantan NII yang coba saya ajak untuk komunikasi, ya, bahwa Negara Islam Indonesia itu diproklamirkan pada tanggal 7 Agustus 1949 sebagai bentuk jawaban dari Imam Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo akibat dari perjanjian Linggarjati, yang dimana dalam perjanjian itu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hanya tinggal Jawa Tengah, Sumatera, dan juga sebagian wilayah lain lah, gitu ya. Sehingga kita pernah mendengar yaitu bagaimana Kodam Siliwangi kemudian melakukan hijrah ke Jogja. Nah, pada saat itulah maka kemudian Imam Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo itu kemudian memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia, dan kemudian tentaranya disebut dengan Tentara Islam Indonesia, di mana panglimanya itu adalah RONI. Nah, sahabat-sahabat semuanya, pada akhirnya dalam proses perjalanan dengan perlawanan yang disebut dengan pagar betis ya. Pagar betis itu istilah, dan ternyata pagar betis itu istilah itu adalah pasukan gabungan ABRI Rakyat Berantas Tentara Islam. Nah, kurang lebih ketika menjelang penangkapan ya, di mana Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo itu sudah dalam keadaan sakit, kemudian Tentara Islam Indonesia juga sudah mulai terlihat lemah, maka ada salah seorang petinggi ya, namanya Adah Jailani, pada saat itu kemudian turun kemudian bergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat satu pernyataan di bawah materai ya, untuk kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Nah, Adah Jailani itu bagi NII dianggap pengkhianat, tetapi bagi Republik tentu ini dianggap sebagai pahlawan. Ya, tinggal bagaimana melihatnya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, cerita dari sini, dan kemudian muncullah yang disebut dengan Abdul Fattah Wiranggana Tapati. Ada kemudian setelah eksekusi ya, terhadap Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo tahun 1962 kalau nggak salah, maka kemudian ya ini
boleh dikatakan DITI itu padam. Tetapi karena ini merupakan ideologi, maka ternyata NII itu kemudian juga masih berkembang. Nah, dari penuturan berbagai sumber, termasuk juga dari Al-Haidar maupun juga Kiai Haji Atian Ali Jawa Barat, diketahui setelah silsilah, setelah kemudian dari Kartosuwiryo itu dieksekusi, maka kemudian turun estafeta kepemimpinan itu kepada Agus Abdullah, yang kemudian ketika Agus Abdullah itu juga tereksekusi kalau menurut beberapa sumber berita, maka kemudian estafeta itu ke Kahar Muzakar. Kemudian ketika Kahar Muzakar itu juga tertembak, ya, maka kemudian ke Daud Berh, ya, Daud Berh Aceh. Nah, baru setelah itu memang muncul faksi-faksi yang beraneka ragam di NII. Nah, menurut Atian Ali, menurut Kiai Haji Atian Ali, yang ketika waktu itu datanglah Kiai Ajengan Abdul Fattah Wiranganatapati yang menyatakan bahwa beliaulah yang diberikan kuasa usaha untuk membentuk komandemen wilayah. Jadi kenapa disebut dengan komandemen wilayah? Karena memang masih dalam teritorial, ya, mungkin dalam masih teritorial perangan, maka disebut dengan komandemen, ya, komandemen wilayah. Di mana komandemen wilayah 1 itu adalah Jawa Barat, komandemen wilayah 2 adalah Jawa Tengah, komandemen wilayah 3 itu adalah Jawa Timur dan Kalimantan, komandemen wilayah 4 itu meliputi Sulawesi, komandemen wilayah 5 itu Aceh, komandemen wilayah 6 itu meliputi daerah Palembang, dan kemudian dapat berbagai informasi ada komandemen wilayah 7 dan juga komandemen wilayah 8. Nah, kembali kemudian di Pak Adah Jailani itu, ya, kita dapat kabar juga masih menurut Pak Atian Ali kemudian menjadi seorang pengusaha, ya, di Jakarta. Informasinya pengusaha minyak, ya, kita tidak tahu persis, ya. Nah, tetapi kemudian berkembang pada akhirnya Adah Jailani itu kemudian menjadi Imam NII KW 9 yang pada akhirnya kemudian menyerahkan tampuk estafeta itu kepada Abu Toto, ya, Abu Toto atau Abu Salam. Nah, ini sekilas tentang bagaimana perjalanan. Artinya bahwa NII itu banyak faksi-faksi. Belum lagi adalah faksi Ajengan Mas Duki, ya. Ada faksi Ajengan Mas Duki, ada faksi Abdul Fattah Wiranganatapati, dan juga informasi masih banyak juga faksi-faksi yang lain. Termasuk juga saya baca dari Sidney John, ya, pengamat teroris dan juga pengamat pergerakan Islam. Nah, kita lanjutkan. Sejumlah orang yang mengaku korban NII lantas bermunculan sejumlah fakta negatif NII mereka beberkan, dari cuci otak, wajib setor dana, sampai halal melakukan apa saja demi memenuhi kewajiban setor uang pada organisasi. Ada yang mengaku menipu orang tua atau mengkoordinasi pembantu untuk merampok rumah majikan. Bahkan konon ada yang sampai melacurkan diri. Ya, ini berita yang, ya, dilansir dari FIFA tahun 2011, ya, 2 tahun yang lalu memang sempat ramai di daerah Malang. Pakar terorisme sekaligus mantan anggota NII Al-Haidar mengatakan masyarakat harus membedakan mana NII asli yang tujuannya mendirikan negara Islam dengan NII gadungan. NII yang palsu membuat indoktrinasi berlebihan, sementara itu NII asli melakukan internalisasi ajaran dalam kehidupan sehari-hari, tak menanamkan doktrin, kata dia saat dihubungi vivanews.com di Jakarta Selasa malam, ini 28 April 2011. Tapi saya sengaja angkat persoalan ini karena memang masih relevan dengan persoalan-persoalan yang hari ini sedang gonjang-ganjing, mengkaitkan antara Panji Gumilang dengan NII KW 9. Dan saya balik ke belakang, ya, munculnya NII KW 9 oleh Adah Jailani yang pada akhirnya menyerahkan estafeta itu kepada Abu Toto, ya, Abu Toto yang kemudian ya, apa itu namanya, berubah menjadi
Abdul Salam ya, Abdul Salam. Nah, dari beberapa kalangan NII yang kita temui, mereka mengatakan tidak pernah mengenal entitas ini karena entitasnya entitas yang tiba-tiba muncul. Ya, menjadi pertanyaan besar, siapa yang mengkondisikan sehingga muncul entitas ini dan untuk apa entitas ini muncul dengan berbagai macam gerakan yang sangat radik ya, sangat radik maksudnya mengeksplor sedemikian rupa ya dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang menurut penjelasan dari Al-Haidar itu sudah sangat jauh dari nilai-nilai yang menurutnya adalah berbeda dengan tujuan dari NII yang sebenarnya. NII palsu tambah dia sama sekali tak berkeinginan membentuk negara Islam, justru ingin membuat kapok jera orang-orang yang memiliki pandangan Darul Islam, negara Islam, kata dia. Al-Haidar mencium dugaan keterlibatan penguasa di masa lalu di balik NII palsu, kepentingan negara menjaga ideologi kemudian membuat rekayasa tertentu. Ini menurut Al-Haidar ya. Al-Haidar mengaku pernah bergabung dengan NII Az-Zaitun KW9 dari 1991 hingga 1996. Apa yang dia alami selama bergabung seperti yang ada sekarang ini, banyak cuci otak. Saya pimpinan mengenang anggota saya tidak disuruh mencuri apalagi melacur, kata dia. Ya, memang berbicara tentang KW9 itu muncul medio 91 ya, 91, 92, 93, 94, 95. Ya. Dan ini menjadi cukup ketika kemudian beberapa sumber yang kita bisa temui mereka mengatakan kemudian semua serba diuangkan. Bahkan awal-awal itu di tahun 91 92 itu 91 ya. Itu bahkan memang betul berkaitan dengan sholat itu tidak diwajibkan. Kemudian ada harokah korban, harokah kirot, ya dan sebagainya. Semuanya termasuk juga zakat ya, yang semua dalam bentuk uang, ya. uang dan uang. Namun pertentangan batin dan campur tangan pimpinan di atasnya yang menghalalkan penipuan membuat Al-Haidar hengkang. Saat itu saya menjabat sebagai Bupati Bekasi Timur, jelas dia. Sementara itu soal palsu atau asli NII juga disampaikan mantan pejabat NII Kepala Bagian Pembinaan di bawah wilayah 7 Ahmad Nurdin. Ya. Informasi wilayah 7 itu mencakup daerah seputar Priangan ya. Ia mengatakan tindakan hipnotis yang dilakukan NII Gadungan telah mencoreng citra NII asli. Menurut dia sangat mudah membedakan antara NII asli dengan yang Gadungan. Saya tegaskan NII yang asli tidak pernah melakukan hipnotis, ujarnya di Masjid Al-Fajr. Menurut dia NII Gadungan lahir sekitar 1990. Ketika itu NII pecah kongsi saat kepemimpinan Panji Gumilang. Saat memimpin NII, Panji selalu bertindak otoriter. Ahmad Jailani diganti oleh Panji Gumilang. Ya, jadi bertindak otoriter Ahmad Jailani diganti oleh Panji Gumilang. Saat memimpin, Panji kerap bertindak otoriter dan menyalahgunakan kewenangan, lalu banyak anggota NII yang mengundurkan diri, ungkapnya. Soal penggalangan dana, ia mengaku pendanaan ini berasal dari sodakoh anggota. Sodakoh dilakukan sebagai tindakan penyucian diri. Kalau mau ketemu pemimpin, anggota harus dalam keadaan fitrah alias bersih. Jadi harus sodakoh. Namun Panji menyelewengkan wewenang tersebut untuk kepentingan sendiri, pungkasnya. Ya, jadi sekali lagi sobat-sobat semuanya, ini berita di tahun 2011 yang disampaikan oleh Al-Haidar ya. Dan tadi juga saya juga membuka berkaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Atian Ali, berkaitan juga dengan apa yang sudah dilakukan 20-25 tahun yang lalu ketika Pak Kiai Haji Atian Ali kemudian mencoba menghimpun data dan informasi ya, kemudian membentuk satu tim khusus untuk mengidentifikasi ya korban-korban dari NII KW9 ini ya. Dan ternyata di debat kesimpulan begitu banyak korban-korban itu yang berjatuhan ya, dalam artian korban akibat indoktrinasi yang secara salah. Ya kita hubungkan dengan hari ini.
situasi-situasi yang muncul. Kalau berbicara tentang NI, tentu NII itu tidak akan terlihat karena dia gerakan underground, ya, gerakan underground. Dan sangat ironis sekali karena memang yang dilirik tentunya itu adalah mereka yang aktivis-aktivis, ya. Ketika aktivis-aktivis itu mereka sedang mencari kebenaran, maka dia datang, ya. Ketika dia datang, dia indoktrinasi. Untuk apa kalian mengaji? Ketika ingin mendapatkan ilmu agama. Setelah ilmu agama itu diperoleh untuk apa? Apakah kemudian bisa dilaksanakan ajaran itu? Ketika mengatakan tidak bisa, maka sementara dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya, jadi masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah setelah kamu punya kewajiban, Anda ya punya kewajiban untuk mengamalkan Islam secara keseluruhan, apakah bisa? Ya kan? Maka ketika tidak bisa. Karena seperti itu, maka setelah dilakukan beberapa indoktrinasi, ya maka kemudian berhijrahlah